Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Al-Quranul Karim. Ini ilmu, saudara, perhatikan, menjadi pegangan kita semua. Saudara-saudara, Al-Quran yang kita baca sekarang ini, atau yang menjadi kitab orang-orang muslim di seluruh dunia, sebenarnya belum ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada. Ini ilmu loh. Pada masa Sayyidina Abu Bakar belum ada. Masa Sayyidina Umar belum ada. Ketika masa Sayyidina Utsman baru ada. Perhatikan saudara, karena ini ilmu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, berapa tahun kemudian baru dikumpulkan semua wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dikumpulkan. Itu pun setelah berapa tahun Rasulullah wafat. Ada di pohon-pohon kayu, di daun korma, dan di kulit kayu, macam-macam. Semua dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan oleh Fatimah, dibantu dengan para sahabat-sahabat. Subhanallah. Setelah berkumpul, itu pun sudah berapa tahun terkumpul, baru muncul ide daripada Sayyidina Utsman. Mereka runding bahwa wahyu-wahyu yang diterima Nabi itu kita bukukan. Dibantu dengan para sahabat, dibukukanlah buku itu menjadi 4 buku. Setelah jadi tadi 4 buku ini, yang kita sekarang sebut Al-Quran ini, tapi belum ada titik panjang pendeknya, belum ada titik, belum ada. Masih seperti apa yang diterima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih murni, belum ada titik-titiknya. Empat buku tadi ini sudah jadi, masih murni, belum ada titiknya, lalu dikirim ke 4 kota. 1 Mekah, 1 Madinah, 1
eh, Damaskus, satunya lagi pokoknya lupa, yang penting 4. Nah, kemudian 4 ini masih murni seperti apa yang diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum ada pakai titik dan lain-lain sebagainya, belum ada namanya panjang pendeknya, belum ada. Lalu yang 3 daerah ini, kecuali di Madinah, 3 ini tadi hilang. Ada yang bilang sengaja dimusnahkan, ada yang bilang juga bahwa dimusnahkan orang-orang yang mengingkari Rasulullah untuk ingin menghilangkan jejak Rasulullah. 3 ini hilang kecuali di Madinah. Lalu 1 ini dibukukan lagi, diperbanyak, tapi sudah beda. Sudah beda, sudah pakai titik, panjang, dan lain sebagainya. Udah beda. Nah, sebenarnya Al-Quran ini ada namanya Mashaf Fatimah, ada namanya Mashaf Utsmani. Ketika tadi pertama terkumpul disebut Mashaf Fatimah, setelah dibukukan jadi 4 disebut Mashaf Utsmani. Nah, seandainya ini ilmu saudara, perlu dipahami ini. Seandainya Al-Quran yang kita baca sekarang ini sudah ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah ribut masalah tafsir, tidak pernah. Karena pasti sudah ditafsirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berpatokan tafsir Nabi. Zaman sekarang kita ini ada tafsir si B, tafsirnya si A, si C, dan lain-lain sebagainya, sehingga kita berantem ribut masalah tafsir. Ini ilmu saudara yang harus pahami. Ada enggak namanya tafsir Nabi Muhammad atau tafsir? Tidak ada. Sekali lagi saya perjelas, seandainya Al-Quran yang kita baca sekarang ini sudah ada pada zaman atau masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita tidak akan ribut masalah tafsir, karena pasti sudah ditafsirkan semua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tafsir Rasulullah inilah menjadi rujukan semua umat Muslim. Kita akan ribut masalah tafsir. Tafsirnya si A begini, tafsirnya si A begini, si B segini. Enggak mungkin ada tafsir selain Nabi, seandainya ada Al-Quran ini pada masa Nabi. Enggak ada yang berani menafsirkan. Enggak ada yang mau berani merubah tafsir Nabi. Inilah perjalanan Al-Quran. Jadi wahyu diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada titik. Mungkin itu yang dikatakan orang-orang kitab gundul. Belum ada. Memang tafsir yang dibukukan ini memang wahyu daripada Nabi. Tapi beda, ada perbedaan. Enggak tahu apa perbedaannya, hanya tafsir yang menafsirkan atau memang sudah berubah, Allahu alam. Tapi yang jelas pada
masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada Al-Quran seperti apa yang kita baca sekarang ini. Kalau seandainya ada, kita tidak akan ribut masalah tafsir, karena sudah pasti sudah ditafsirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sudah menafsirkan, tidak ada akan berani merubah, membuat tafsir-tafsir lain, karena kita akan berpatokan merujuk pada tafsir Nabi. Ini yang kita harus pahami. Kita ini kan sekarang ribut tafsir si A, si B, si C, mengklaim ini yang benar, ini yang benar. Subhanallah. Semoga kita bisa pahami. Ini ilmu hanya sedikit orang muslim yang paham masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.